Saudara-saudaraku, betapa dalamnya cinta Allah bagi Anda dan saya. Bagaimanapun tidak, Allah dalam cintanya yang sempurna mengutus putra tunggalnya untuk menebus dunia. Kurban sejati kepada Bapa ialah putranya sendiri, yang dengan hidup dan berkarya telah mendamaikan dunia dengan Allah. Kurban itu adalah pelunasan dosa manusia, yaitu dosa Anda dan saya. Tubuh dan darahnya yang saya alami dalam penampakan di balik foto gambar Bunda Maria Penolong Abadi di Rumah Singgah Redemptoris CSSR Jati Bening adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus yang seperti kita tahu dalam konsekrasi Ekaristi di gereja yang dipersembahkan kepada Bapa. Itulah yang kita terima setiap hari, setiap minggu, setiap Paskah, setiap Natal, dan perayaan lainnya di dalam Ekaristi Kudus. Sungguh suatu mujizat. Ketika mengikuti merayakan Ekaristi Kudus, di sanalah roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan melalui tangan tertabis, yaitu imam. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Kristus sungguh-sungguh hadir secara nyata. Maka saya mau katakan, gambar Bunda Maria Penolong Abadi sebagai ikon dari Ordo CSSR Redemptoris bukan sebuah gambar biasa, tetapi gambar kudus yang secara nyata menampilkan lukisan di balik foto yang saya alami adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Saya meyakini dengan iman saya percaya bahwa itu adalah Allah sendiri yang menampakkan dirinya melalui diri saya. Saya menyadari kelemahan dan kekurangan saya. Siapakah saya? Aku tetaplah orang berdosa yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk ambil bagian dalam Ekaristi Kudus setiap hari dan tetap berdoa kepada Bunda Maria Penolong Abadi, sebab di balik gambar ini adalah perwujudan Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus yang kita cicipi, makanan surgawi, makanan yang mengantar dan menuntun kita ke dunia yang abadi. Di sanalah kita berjumpa dengan Bapa melalui Kristus dan dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Semoga tubuh dan darah Kristus Yesus yang kita sambut di dunia ini mengantar kita sampai kehidupan yang kekal. Amin. Jangan skip video ini, teruslah mengikuti saya. Tonton video selanjutnya. Salam teman-teman, sahabat Yesus dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Temala Leja. Asal saya dari Flores Timur, tepatnya di Pulau Lembata. Saya tinggal di Jakarta sudah hampir 30 tahun. Dan saya berasal dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung.
saya mau menceritakan hasil foto-foto selfie saya di depan Asrama Biara Imam Redemptoris CSSR. Hasil jepretan saya selfie, saya ambil 3 kali foto, dan foto yang ketiga adalah penampakan hosti dan dilatar belakangi oleh warna merah darah yang pekat. Saya mau ceritakan apa adanya tanpa ada rekayasa, karena kalau rekayasa itu berarti dosa, dan dosa itu oleh Tuhan itu hal yang sangat tidak baik. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, saya dan rombongan menuju ke sebuah tempat, yaitu di Asrama Biara Imam Redemptoris CSSR, untuk menjemput seorang imam. Imam itu adalah Romo Ivan CSSR. Romo Ivan pernah bertugas di beberapa bulan di Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Lalu dia kembali untuk mengambil studi di Atmajaya. Dia tinggal di Asrama Biara Imam Redemptoris di Jati Bening, di sebuah perumahan. Dan bagi saya adalah ini pertama kali buat saya untuk saya ke tempat itu. Kami berkumpul di depan pastoran Paroki Cijantung dengan seorang sopir yang menjemput kami. Kami anggota KOR berlima. Kami berlima untuk mempersiapkan beberapa lagu, karena lagu-lagu yang akan kami bawakan untuk sebuah acara misa arwah di daerah Kelapa Gading. Dan umat yang meninggal ini adalah sebenarnya umat Paroki Cijantung, tapi mereka pindah untuk tinggal di sana. Kami berangkat jemput Romo Ivan. Setelah jemput, kami berangkat lagi ke rumah duka di Bilangan Kelapa Gading. Sampai upacara misa selesai, kami ramah tamah dengan beberapa umat dan juga dari lingkungan sekitar. Lalu kami kembali lagi karena Romo Ivan harus mempersiapkan diri untuk kuliah di Atmajaya. Jadi kami tidak banyak waktu untuk bisa bersantai. Kami kembali hantarkan Romo Ivan ke Biara Imam CSSR di perumahan Bilangan Jati Bening. Setibanya di sana, saya juga namanya baru pertama kali ke daerah itu, jadi saya tidak banyak bicara. Paling hanya ikut-ikut nimbrung dengan teman-teman lain sambil menikmati minuman aqua glass. Lalu ketika Romo turun, kami pikir kami langsung balik arah untuk pulang. Ternyata Romo Ivan panggil kami untuk kami mampir dulu ke dalam. Kami mampir, pas masuk ke dalam, di pintu masuk ruang tamu saya lihat di dinding atas ada gantung Bunda Maria Penolong Abadi yang seperti saya lihat di gereja saya, Gereja Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Jadi saya sudah bisa pahami bahwa
inilah ciri khas Redemptoris CSSR. Kami langsung ke dalam, di ruang tengah ternyata itu ada ruang meja makan mereka, ada 2 romo sedang makan, dan petugas masak dengan anak kecil, mbak-mbak mungkin asal Flores gitu, untuk bantu masak-masak di pastoran. Lalu Romo Ivan juga datang duduk di meja itu untuk nimbrung, temanin ngobrol, dengan televisi tanpa suara nyala di situ. Kami duduk sebentar, tidak lama pemimpin rombongan kami, Ibu Ginting, panggil kami, ayo ke samping. Ternyata di samping sana ada Gua Maria kecil yang dengan patung Bunda Maria Penolong Abadi yang sangat indah dan cantik. Di situ kami dengan kamera, kami berlima di situ selfie, foto bersama di situ. Untuk ambil foto, kita ambil foto untuk kenang-kenangan koleksi pribadi. Jadi rasanya happy-happy aja. Yang namanya tempat Gua Maria adalah tempat kudus. Ya, kita juga foto di latar belakangnya dengan Bunda Maria, rasanya teduh, nyaman, penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Dan di dinding gedung juga ada lukisan seorang santo, saya tidak tahu itu santo apa, Paula, Mbak Paula. Tolong foto saya di sini. Saya rasa takjub sekali dengan lukisan yang ada di dinding pastoran ini, indah sekali. Saya ingin foto di sini. Kami foto sambil ngobrol. Ibu Ginting merasa ini injakannya agak licin karena ditumbuhin lumut. Pengen ambil sandal, tapi sandal kami kan ada di pintu gerbang ruang tamu, jadi tidak bisa masuk lewat dalam. Makanya saya mengajukan diri untuk lewat samping, ambil kami semua punya sandal. Lalu sampai di sana saya atur kamera saya letakkan di depan taman kecilnya pintu gerbang masuk ruang tamu. Saya taruh hadapnya ke arah saya dengan angkat telapak tangan, timernya 1 2 3 langsung ceklek. Saya selfie sendiri di situ. Pertama berhasil, bagus, berdiri tegap dengan pakaian saya batik hitam, celana krem, karena berlawanan dengan arah dengan cahaya, makanya muka saya bersih sekali. Saya merasa seperti hasil jepretan. Saya lihat, saya ini seperti seorang romo ya. Itu gumam dalam hati, saya bercanda buat diri saya sendiri. Lalu saya melihat, oh ya, ada Bunda Maria Penolong Abadi di belakang. Saya berusaha untuk angkat tangan untuk menengadah maksudnya mengarah ke Bunda Maria sambil noleh ke belakang. Hasil jepretannya juga masih sempurna, tapi gambar Bunda Maria Penolong Abadi kurang tampak, hanya sedikit pojokan yang tampak. Makanya saya berusaha untuk berdiri mundur ke arah tiang pintu sebelah kanan kalau kita dari dalam ya, muka keluar ya sisi dalam, kalau dari luar ya dari sisi kiri. Saya berdiri agak mundur sedikit untuk biar hasil jepretan saya itu langsung ke arah Bunda Maria Penolong Abadi lebih dapat. Itu hanya buat koleksi pribadi, jadi tidak ada pikiran jelek bahwa ini untuk apa. Intinya saya merasa bangga bahwa saya pernah kesini. Itu ada sukacita tersendiri. Siapa sih yang gak bahagia untuk pergi ke biara-biara para romo atau para suster atau biarawan manapun atau ke Gua Maria? Siapa sih tidak merasa sukacita? Saya merasa sangat-sangat sukacita.
dan itu batin saya merasa damai, bahagia yang susah saya gambarkan. Hasil jepretan ketigaku saya ambil, dan saya lihat itu gambar itu ada, bahwa itu gambar itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Gambarnya berbeda. Gambarnya itu sebuah bundaran warna putih seperti bulan purnama dilatar belakangi oleh warna merah. Merahnya itu unik, dibilang warna merah darah, tetapi darah yang gelap gitu. Lalu saya pikir, masa sih gambar ini? Tapi karena baterai saya tinggal 8%, ya saya matikan aja. Daripada nanti drop, bahaya buat handphone saya, itu pikir saya dalam hati. Lalu saya diam. Saya ke dalam juga saya tidak mau ceritakan apa teman-teman saya. Saya mau analisa sendiri bahwa apakah ini salah kamera saya atau apa. Saya tidak mau buat keributan, hanya mau bikin aneh-aneh di situ. Dan ke Romo mereka juga saya tidak mau cerita, saya diam aja. Lalu saya bawa sendal semua ke samping, saya kasih ke teman-teman, terus kami selfie semua. Nggak lama kami ke dalam. Di situ Romo Ivan dengan Romo lagi sedang makan, ya saya abadikan foto. Untuk saya foto Romo Ivan dengan dua Romo yang lain sedang makan dengan penuh dengan makanan di meja, saya foto. Rasanya bahagia sekali, sukacita, pokoknya rasanya itu sukacita aja. Tidak ada pikiran. Saya bilang, saya abadikan ini. Artinya buat koleksi pribadi, bahwa nanti suatu saat kalau orang bercerita itu di sono di Jati Bening ada biara Imam Redemptoris, kamu tahu nggak? Setidaknya begitu saya punya bayangan bahwa ya saya pernah ke situ. Tapi letak dan nama perumahan itu saya sudah lupa. Memang seorangnya gampang sekali lupa. Jadi kalau mengingat nama perumahan, mungkin saya pikir sampai pagi juga saya tidak akan ingat. Saya cepat sekali lupa. Itu. Lalu kami pulang, udah salaman dengan Romo segala macam, kami pulang. Dalam perjalanan pulang, obrolan kami bahwa kami mau semua mungkin turun di gereja Pastoran Gonzaga gitu, Aloysius Gonzaga. Tapi ada beberapa teman yang bilang mereka mau turun duluan karena nanti lewat depan rumah mereka. Ketika kami sudah lewatin terminal Kampung Rambutan, gang saya kan lebih dulu daripada yang lain. Saya tinggalnya kan di Jalan Tanah Merdeka, Kelurahan Susukan, Ciracas. Jadi pas melewati Alfamart pertama, di situ ada gang. Saya bilang kepada yang lain, Bu, saya turun duluan ya. Kepala saya sakit sekali. Saya rasanya pusing, saya mau pulang duluan. Ya udah nggak apa-apa Pak, terima kasih banyak. Ya, turun terus ke rumah. Sampai di rumah, saya itu dalam hati diam-diam saya penasaran. Saya cari casan, karena casan HP saya tidak bawa. Saya buru-buru cas HP saya. Lalu saya biarkan sampai hampir 80%, saya nyalakan HP dan saya lihat foto-foto yang saya selfie sendiri. Di situ saya baru benar-benar merasa heran. Ini foto bagaimana ceritanya sehingga saya dapat seperti ini? Saya tunggu sampai istri saya pulang kerja, saya cerita kepada dia bahwa saya selfie, saya dapat foto yang ketiga adalah gambar yang berbeda. Ini seperti gambar penampakan hosti dan di latar belakangnya merah darah. Karena setahu saya selfie di depan itu kan
pintu saya sendiri, dan di latar belakangnya oleh gambar Bunda Maria Penolong Abadi. Lalu saya itu berniat untuk mau menceritakan kepada Romo, tapi niat itu sampai hari ini saya belum ceritakan ke Romo, ke siapapun saya belum cerita. Enggak, lewat beberapa hari kemudian saya akhirnya share ke salah satu anggota KOR yang sangat dekat dengan saya. Dia itu udah sesepuh lah, saya panggil dia Pak De Marsono. Saya share ke dia. Terus berikutnya lagi saya share ke ketua kelompok kami sekaligus dirijen kami, Ibu Ginting, saya share ke dia. Saya katakan kepada dia, nanti saya ceritakan ke Romo Ivan saja. Saya ingin sekali menceritakan hal ini ke Romo Ivan, karena kejadian di saat itu kan bertepatan dengan misa dan juga barengan dengan Romo Ivan. Entah kapan saya bisa ketemu Romo Ivan untuk saya ceritakan, Romo Ivan CSSR di Jati Bening, untuk saya menceritakan ini. Mudah-mudahan dengan video saya kirim ini Romo Ivan bisa lihat dan dia bisa tahu. Tetapi ada satu hal yang terlintas dalam pikiran saya, mengapa gambar ini harus bersama saya. Tuhan menunjukkan diri kepada kepolosan saya yang saya tidak tahu apa-apa. Tapi sejak saya beranikan diri untuk berbicara di video ini, saya punya kerinduan untuk pengen sekali untuk misa di Gereja Santo Leo Agung Jati Bening. Mudah-mudahan Tuhan kasih saya kesempatan untuk saya bisa misa di sana. Sekarang ini, hari ini tanggal berapa ya? Sekarang hari Sabtu. Ntar saya lihat tanggal dulu. Sekarang ini 28 Juni ya, hari Sabtu. Ini saya videokan ini 28 Juni hari Sabtu. 28. Gereja Leo Agung pernah mengalami peristiwa yang memilukan, penuh dengan perjuangan. Pembakaran gereja Imam Redentoris. Ya, memang perubahan dari zaman ke zaman. Kalau kita ingat dari sejarah gereja masa lalu dan gereja masa kini terus berjuang, terus menyebarkan kasih dan kebaikan, dan selalu terjun di tengah-tengah serigala, tetap menjadi anak domba yang lembut, menebar kebaikan walaupun dianiaya. Yang membuat saya terus bertanya adalah ikon lukisan Bunda Maria Penolong Abadi. Ikon lukisan Bunda Penolong Abadi itu terbuat dari kayu, dilukis asli di gereja Ortodoks, yaitu merupakan lukisan asli Santo Alfonsus Ligori yang disimpan asli di Roma. Bunda Maria senantiasa bekerja dan terus menolong anak-anaknya hingga saat ini. Ini sungguh luar biasa. Ini merupakan ikon yang sangat luar biasa. Dan
untuk menjadi refleksi iman buat kita semua. Saya tidak membanggakan diri bahwa apa yang saya foto itu merupakan kelebihan saya atau kekurangan. Saya tidak pernah membangga diri. Saya tetap merasa diri bahwa saya ini manusia hina. Hanya jadi pertanyaan saya, mengapa Tuhan menampakkan diri melalui hasil jepretan saya itu? Foto itu asli. Saya baru bagikan ke dua teman saya itu, Pak Marsono dan Bu Ginting, dan saya sendiri. Saya tidak pernah taruh di media sosial manapun. Dan ini pertama kali saya perkenalkan di sini. Saya sudah berusaha untuk meneliti itu dengan handphone saya sendiri berkali-kali, dan ternyata itu bukan rekayasa, itu asli. Mudah-mudahan foto ini bisa diperbesar, bisa digunakan untuk ditaruh di tempat yang pantas, di gereja atau di biara Imam Redemptoris, karena ini adalah sakral. Dan ini pengakuan saya yang jujur, tanpa ada rekayasa, tanpa ada tipu-tipu. Ini adalah jujur dari hati saya yang paling dalam. Dan saya akan tunjukkan foto ini. Nanti saya edit biar dari penuturan saya, biar teman-teman umat Katolik di sana bisa menyaksikannya. Itu saja dari saya. Semoga Bunda Maria Penolong Abadi selalu menyertai kita, dan semoga Tuhan Yesus selalu menjaga kita semua, melindungi kita semua, menuntun kita dalam pewartaan pelayanan kita sebagai umat Katolik, umat Nasrani, selalu menebar kebaikan di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.